Halo Bro dan Sis, apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi di bahasan film kita. Kali ini kita akan memaparkan kisah dari film Green Street Hooligans, produksi tahun 2005 yang mengangkat kisah dunia persilatan di tataran para supporter klub sepak bola Liga Inggris yang fanatik. Tidak langsung diangkat dari sebuah kisah nyata, namun cerita di film ini memotret suasana yang terjadi di dalam skena para hooligans yang marak muncul di era tahun 70-an dan 80-an. Puncak kegarangan para hooligans ini terjadi pada tahun 1985 ketika supporter The Reds Liverpool ngacak-ngacak stadion Heysel Brussels dan mengganyang para supporter Juventus. Yang menjadi sorotan di film ini adalah perseteruan antara dua supporter tim kota London bagian selatan, seteru abadi West Ham United dan Millwall. Di awal film kita akan diperlihatkan bagaimana rivalitas antar supporter dua klub sepak bola asal kota London bertemu dan berseteru. London bagian selatan adalah para supporter klub West Ham United, gak pernah juara tapi punya fans yang sangat fanatik. Wilayah London Utara diwakili oleh fans Tottenham Hotspur yang sama Coach Justin sering dijuluki sebagai tim ayam sayur, klub besar tapi sulit buat jadi juara. Ketika kedua fans ini bertemu, ledek-ledekan sudah pasti terjadi dan kalau situasi sedang mendukung, adu jotos pun tidak bisa dihindari seperti pada momen saat ini. Dari sebuah skena yang kusut, kita pindah dulu ke sebuah skena para orang terdidik namun sedang ketimba masalah yang kusut. Mark, seorang mahasiswa asal Universitas Harvard, terpaksa harus diusir dari kampus karena kepergok menyimpan narkoboy di kamar pondokannya. Namun yang bikin Mark ngenes, barang itu sebetulnya barang milik teman sekamar yang bernama Rusdi. Masalahnya si Rusdi ini anak pejabat pemerintahan pusat, jadi daripada bonyok, Mark memilih untuk menyerah dan menerima uang 100 juta yang dikasih orang itu sebagai uang tutup mulut. Mark memiliki seorang ayah yang sering melakukan liputan ke luar negeri. Untuk itu daripada pulang ke rumah kosong, ia memilih pulang ke London mengunjungi rumah kakaknya. Dia pun tiba di Bandara Heathrow dan dijemput oleh Claire, sang mbak, seorang mahmud beranak balita. Ketika Mark cerita soal masalahnya, Claire pun gak menyalahkan sikap adiknya. Datang kemudian Charles, suaminya Claire, yang menyambut Mark dengan baik. Namun karena malam itu dia sudah punya rencana mojok berdua bareng istri, Charles meminta permakluman dari Mark kalau mereka malam itu akan pergi meninggalkan Mark di rumah. Adik iparnya ini tidak keberatan. Tidak lama kemudian datanglah adik Charles, seorang anak muda yang ternyata adalah fans berat West Ham United yang sering bikin onar. Namanya adalah Bronson. Charles kemudian mengenalkan Mark kepada Bronson. Sebagai pengangguran banyak acara, Bronson datang ke sana untuk minta uang dari abangnya. Si abangnya ini seperti sudah terbiasa, namun kali ini sekalian ia menyuruh Bronson untuk mengajak Mark jalan-jalan. Uangnya itu ia titipkan kepada Mark, jangan sampai adiknya yang rese itu megang uang yang ia kasih. Bronson yang bete karena dipaksa harus ngasuh Mark, di jalan ia sempat mengancam agar Mark memberikan setengah uang yang dikasih oleh abangnya. Mark yang polos ini tidak mau melanggar amanah yang dipercayakan kepada dirinya, akhirnya ia pun dipelonco oleh si Bronson. Melihat anak kuliahan yang lempeng ini, Bronson pun jadi sedikit bersimpati. Ia akhirnya mau ngejak Mark gabung di komunitasnya, asal Mark jaga sikap. Jangan petantang-petenteng dan gak usah sok anak kuliahan. Apalagi ngomong-ngomongin profesi ayahnya. Para hooligans ini paling benci sama polisi dan wartawan. Wartawan dianggap sebagai musuh karena mereka itu dinilai sering melebih-lebihkan berita mengenai supporter untuk menarik perhatian pembaca. Masuklah kemudian Bronson dan Mark ke dalam bar, di mana di situ para konco sudah pada ngebir duluan. Mereka ini tergabung dalam grup yang berlabel GSE alias Green Street Elite sesuai dengan nama jalan bar tersebut berlokasi. Diperkenalkan sebagai saudaranya Bronson, Mark diterima dengan baik oleh para teman, namun lain halnya dengan Bauer. Anggota yang satu ini nggak mau diajak kenalan, dia benci dengan orang luar. Untuk sedikit memberi booster pede kepada Mark, Bronson pun membual bahwa Mark ini adalah pemegang sabuk hitam karate di Amerika. Double pula sabuknya. Bahkan film Karate Kid itu terinspirasi dari sosok Mark. Teman-teman Bronson yang pada cupu itu gampang dibegoin, Mark beneran dianggap sebagai jagoan. Makin lama makin tambah orang yang kumpul, makin seru pula suasana di dalam bar. Para fans kompak untuk datang bareng ke Stadion Upton Park menyaksikan laga West Ham United. Bauer yang memimpin para anggota untuk meneriakan himne kebangsaan klub yang sekalian mereka peruntukkan bagi Mr. Miyagi, guru karate di film Karate Kid.
Suasana sudah cair, para teman pun gak segan buat bilang bahwa Mark ini tukang tipu. Karate Kid dari Hong Kong, nama gurunya aja dia nggak tahu. Sebelum pergi dari bar, Mark sempat ketemu dengan Bauer di dalam toilet. Sang komandan ini terang-terangan bilang bahwa ia nggak suka kalau ada orang luar ikutan gabung. Tegas-tegas dia bilang bahwa dia nggak welcome kepada Mark. Jadi ketika para anggota pada keluar untuk berangkat, Mark malah jadi jiper, tapi Bronson tidak membiarkannya untuk pulang. Ia tetap menyeret Mark ke dalam stadion. Hari itu adalah pertandingan Piala FA, West Ham akan menjamu Birmingham FC. Mereka, para anggota GSI, selalu menunduk jika masuk ke dalam stadion agar muka mereka nggak kena scan CCTV. Masuk ke dalam stadion, Mark begitu estetik melihat suasana sekitar yang nggak pernah ia rasakan dalam suasana stadion olahraga di Amerika. Pertandingan pun berlangsung dan mereka, para fans, sangat menikmati pertandingan hari itu. Di tengah jalannya pertandingan, Bow melihat fans Birmingham mulai ngomong kasar. Dengan rompi wartawan palsu, Bow pun datang, lalu di depan mereka, Bow balik ngumpat memancing kemarahan supporter lawan. Selama sisa pertandingan, tidak terjadi lagi insiden tambahan, namun di luar para anggota GSI langsung bergerak untuk mencari fans Birmingham. Mark yang gak ingin cari masalah, dia pamit duluan dan dibiarkan oleh Bronson. Namun ternyata di jalan, Mark yang tadi kelihatan gabung dengan anggota GSI, malah dia yang jadi uberan fans musuh. Mark pun dikejar dan kena gap di sebuah lorong yang sepi. Anak baru ini langsung kena bully, namun untungnya gengnya Bronson keburu datang dan menolong anak Amerik ini. Mereka sudah mau cabut dari lokasi, tapi seorang fans musuh tiba-tiba muncul dan melempar bata. Anggota GSI pun keluar lagi dari dalam mobil dan mengejarnya. Ternyata di situ pasukan Birmingham sudah datang sambil masing-masing berbekal batu bata. Mark lagi-lagi hendak kabur, namun kali ini dicegah. Prinsip GSI, jika sudah waktunya untuk bertempur, mereka tidak ada kata untuk mundur walaupun jumlah mereka lebih sedikit. Tawuran pun terjadi dan kali ini Mark terpaksa harus ikutan. Untung dia ini lagi kesel sama seseorang, jadi dia pun ada energi untuk melampiaskan kekesalan. Geng GSI sempat terdesak, untung akhirnya Bow datang membawa pasukan bala bantuan. Para fans Birmingham pun berhasil mereka pukul mundur. Melihat Mark yang ada ikutan bertarung, para anggota akhirnya mulai respek sama anak baru ini. Walaupun menurut mereka, pukulan Mark pertama tadi terlihat banci abis, namun pada akhirnya mereka pun mulai mengakui Mark sebagai anggota. Malam itu dihabiskan Mark di rumahnya Bronson, untuk kemudian pagi-pagi dia akan diantar menuju rumah kakaknya. Mereka melihat surat kabar hari itu yang bertajuk Berita Kemenangan West Ham United yang dikotori oleh kelakuan busuk anggota GSI. Mark penasaran dengan GSI. Sambil jalan, Bronson pun menjelaskan bahwa organisasi ini bagi mereka adalah semacam wadah yang menaungi para supporter. Bronson sadar bahwa klubnya adalah klub mediocre, namun setidaknya di jalanan, mereka para fans harus bisa menjadi yang the best. Tiap klub punya semacam organisasi ini, yang kurang lebih adalah basis supporter. Arsenal dengan The Gunners, Tottenham dengan The Yates, Persib dengan Vikingnya, dan Persija dengan Jackmania. Namun yang menjadi musuh besar GSI adalah fans klub Millwall, sebuah klub dari Inggris Tenggara, tetangga West Ham. Pemimpinnya adalah seorang bedebah yang bernama Tommy Hatcher. Mereka pun tiba di rumah Claire. Charles langsung yang saat itu membukakan pintu. Dia pastinya kaget melihat adik istrinya datang dengan muka bonyok, maka Charles pun langsung memarahi Bronson. Melihat sohibnya dimarahi, Mark membela Bronson yang akhirnya malah bikin Charles jadi marah juga terhadapnya. Mereka pun akhirnya keluar dari rumah, meninggalkan Charles yang balik dicemberutin oleh istrinya. Bronson membawa Mark ke bar tempat biasa nongkrong. Di sini ternyata si Bauer ini masih nggak suka Mark masih tetap dibawa-bawa. Merasa temannya itu sudah keterlaluan, Bronson memberi peringatan agar Bow nggak kurang ajar. Kedatangan anak baru asal Amerik ini ternyata malah membuat friksi di antara teman lama. Gak enak kepada Charles, Mark yang gak nyaman tinggal di rumah kakaknya, akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi numpang ke rumahnya Bronson. Di sana ia bisa lebih bebas, nggak kagok sama suami kakaknya. Akhirnya kedua saudara jauh ini pun makin sini makin tambah akrab. Si Bronson ini ternyata nggak nganggur-nganggur amat. Dia ini ternyata seorang guru honorer untuk pelajaran sejarah dan olahraga. Suatu waktu Mark dibawanya untuk hadir sebagai tamu dalam pelajaran olahraga. Dia ingin memperkenalkan sepak bola kepada si orang Amerik ini yang sangat memuja permainan baseball.
Di sini dia memposisikan Mark sebagai kiper dan membiarkannya jadi korban serbuan tendangan kanon anak-anak SD. Sorenya mereka pun nongkrong lagi di tempat biasa. Sekarang Mark sudah lebih asik bergaul sama teman Bronson, suasana pun sudah makin cair. Ketika Bow datang masuk dan melihat keasikan itu, akhirnya ia pun malah jadi jiper sendiri. Bow pun gak jadi masuk padahal dia ini lagi lapar-laparnya. Akhirnya dia pun nyari kafe-kafe lain dan sampai di sebuah kedai di wilayah Tenggara. Apesnya saat itu datanglah Tommy Hatcher dan kawan-kawan. Para hooligan senior ini tahu banget sama Bauer. Mereka pun langsung membulinya. Saat itu Tommy yang lagi serius ini agak terganggu dengan suara-suara di meja sebelah. Sebagai seorang preman, ia pun langsung membentak menuntut suasana tenang. Namun ternyata yang cewek nggak ngerti bahwa dia ini seorang Tommy Hatcher. Cewek itu malah terus cekikikan. Tommy pun jadinya murka. Dia datang ke meja sebelah dan langsung membantai pacarnya. Suasana sedikit redam ketika pemilik kafe menelepon polisi yang membuat Tommy dan kawan-kawan akhirnya cabut dari lokasi itu. Namun demikian, Tommy tetap mengancam Bauer agar dia nggak macam-macam di daerahnya. Bauer yang saat itu lagi sendiri hanya diam tak berdaya. Beberapa hari kemudian, pertandingan away West Ham United, mereka bertandang ke Old Trafford. Sebagai fans sejati, Bronson dan kawan-kawan pastinya berusaha hadir. Mereka janjian dengan Bow dan teman lain di lapangan parkir stasiun kereta api. Ternyata yang ditunggu nggak nongol juga. Akhirnya Bronson memutuskan berangkat tanpa Bow dan menyuruh Mark untuk segera pulang. Pertandingan away ke kandang musuh benar-benar bukan untuk anak luar. Mark pun menuruti perintah saudaranya. Masuk ke dalam stasiun, ternyata Bow dan yang lainnya sudah berada di dalam sana. Bow benar-benar gak mau ia harus papasan sama Mark. Akhirnya berangkatlah mereka dan masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, Mark yang dikira gak berangkat ternyata nyelonong ikutan gabung. Dia berani melakukannya karena dikira si Bow benar-benar gak ada. Meskipun demikian, teman lain tetap menerimanya dan Bow tetap kekeh membenci Mark. Saat itu, salah seorang teman menghubungi mereka. Baron yang seorang pilot ini telah tiba duluan di Manchester dan dia menyaksikan sudah ada 50 orang fans garis keras MU yang siap mencegat anggota GSI di depan stasiun kereta api. Baron menyuruh para temannya agar mengcancel kedatangan mereka. Karena kereta ekspres tidak berhenti di stasiun Antara, Bow akhirnya melakukan sabotase. Mereka pun akhirnya bisa berhenti di stasiun Macclesfield dan berencana naik taksi dari sana. Namun ternyata saat itu stasiun kecil ini benar-benar sedang lowong. Nggak ada kendaraan satu unit pun lagi nangkring di sekitaran lokasi. Untungnya mereka menemukan sebuah mobil kargo, mereka pun segera membajak mobil tersebut. Di stasiun kereta api kota Manchester, para hooligans The Red Devils terheran-heran karena kereta yang ditunggu nggak kunjung tiba. Sebuah mobil van kemudian datang. Mark dengan logat Amerikanya bilang bahwa mereka orang Hollywood mau lewat menuju lokasi syuting. Jalan yang tadinya di blokade itu akhirnya mereka buka, mobil van parkir di belakangnya. Para anggota GSI manfaatkan kelengahan hooligans Red Devils, mereka menyerang dari belakang. Terjadi lagi tawuran yang kali ini berhasil dihentikan oleh patroli polisi. Kali ini, Bow pun mulai menghargai effort yang dilakukan oleh Mark. Gak penting dengan hasil akhir pertandingan yang mereka ikuti, namun pada akhirnya aksi nekat mereka itu mulai menyebar di skena para hooligans. GSI makin dipandang sebagai grup supporter paling garang di tanah Inggris. Mark makin mendapat tempat di antara para anggota. Ia makin merasa nyaman berada di antara mereka. Dia pun mulai diantar ke tato parlor untuk disematkan gambar tato logo The Hammers. Satu sisi yang ia rasakan sejak ia menerima hantaman pertamanya dan ia berakhir selamat, Mark jadi ketagihan dengan yang namanya kekerasan. Mantan anak Harvard ini semakin merasa tertantang untuk menyambut tawuran berikutnya. Hari itu ia berkunjung ke rumah kakaknya. Surprise, ayahnya ternyata sedang berada di kota London. Berita mengenai DO-nya Mark dari Harvard rupanya telah sampai lewat Claire. Carl sangat kecewa dan dia juga menyesalkan kenapa Mark gak menghubunginya. Mark menjelaskan bahwa ia sudah mencoba, namun juga ia sudah bosan menjalin hubungan dengan nada sambung. Carl mengajak Mark untuk melakukan pembelaan jika Mark memang benar-benar gak bersalah, namun anak muda ini sudah gak mau lagi balik ke Amerika. Kini dia sudah beneran betah hidup di kota London. Sebagai sedikit penghibur, Mark menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak meninggalkan dunia jurnalisme. Sampai saat ini, dia masih getol menulis jurnal.
Carl merasa bahwa kali ini ia tidak bisa memaksa Mark, namun demikian ia tetap meminta Mark untuk ikut dengannya makan siang bersama teman lama wartawan koran London Times. Saat itu berbarengan dengan acara drawing babak perempat final Piala FA Cup. Para anggota GSI mendengarkan dengan harap cemas. Dari beberapa undian, West Ham mendapatkan jatah untuk bermain di Upton Park menghadapi musuh lama, Millwall, klubnya si Tommy Hatcher. Para dedengkot hooligans menyambut baik hasil drawing tersebut. Pertarungan di luar lapangan dipastikan akan seru dan menegangkan. Seorang anggota GSI yang kebetulan sedang berada di kota, dia melihat Mark sedang bersama ayahnya masuk ke dalam kantor London Times. Mereka yang benci terhadap jurnalis langsung parno mendengar fakta itu. Bau langsung merencanakan sesuatu. Beberapa waktu kemudian, Mark balik ke rumah Claire untuk mengantar ayahnya yang hendak pamit pulang langsung ke Amerika. Charles waktu itu baru pulang, dia hendak mengantar mertuanya ke bandara. Ketemu dengan Mark, Charles mewanti-wanti agar ia hati-hati di pertandingan nanti. Mark saat itu baru tahu soal hasil drawing West Ham lawan Millwall. Adrenalinnya jadi lumayan terpacu, ia segera bergerak menuju markas GSI. Charles sendiri langsung bersiap untuk mengantar mertua dan ngobrol masalah profesi Carl sebagai seorang jurnalis yang mana obrolan itu nyambung kepada soal Mark. Rupanya si Charles ini baru tahu jurusan kuliah adik iparnya, selama ini yang ia tahu cuman Harvardnya doang. Charles langsung mengendus sebuah bahaya. Maka dari itu, selesai mengantar mertua, Charles langsung datang ke bar dan mencari Mark. Charles ini curiga bahwa Mark masuk ke GSI sekalian dengan misi peliputan. Dia segera menarik Mark, namun orang kafe rupanya mengetahui kedatangan Charles. Sebelum berhasil kabur, Charles mereka panggil dan menyuruh hadirin dan hadirat untuk menyampaikan toast bagi comebacknya Charles. Mereka memanggilnya dengan sebutan The Mayor alias Pak Wali Kota. Di sisi lain, Bronson kedatangan Bau dan kawan-kawan ke rumahnya. Mereka ini datang untuk mencari Mark, namun karena orangnya nggak ada, sekalian mereka lapor bahwa Mark itu wartawan undercover. Itu yang mereka curigai dari Mark. Bronson tentu saja nggak percaya, namun Bau dan kawan-kawan bersikeras untuk melakukan penggeledahan. Dari dalam laptop milik Mark, mereka melakukan pencarian dan menemukan beberapa file jurnal Mark selama bergaul dengan mereka. Melihat fakta itu, Bronson pun tidak bisa lagi untuk menyangkal. Dia segera mengajak mereka mencari saudaranya tersebut. Charles yang merasa jati dirinya sudah terbongkar, akhirnya dia pun cerita. Dia dipanggil sebagai Pak Wali Kota karena memang dialah sang pendiri GSI, namun itu sudah berlangsung lama karena kini Charles sudah insaf. Hal itu terjadi 10 tahun yang lalu saat Charles lagi gila-gilanya. Dia memimpin Laskar GSI menyaksikan pertandingan West Ham melawan Millwall di kandang musuh. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim tuan rumah dan para supporter mereka langsung mengejek dan mencaci Charles dan kawan-kawan. Di luar stadion, GSI langsung memberikan perhitungan dan menghajar para hooligans Millwall yang sedang lengah. Tommy Hatcher yang saat itu kemana-mana selalu bawa anaknya yang berumur 12 tahun. Pada tawuran tersebut, kepala bocil itu terlindas boot seorang anggota GSI. Hal itulah yang membuat kedua klub ini jadi musuh gerot. Dan di lain pihak, membuat Charles akhirnya keluar dari dunia hooligans dan persepak bolaan. Tambah lagi ketika kemudian ia ketemu dengan Claire, Charles pun total melupakan sepak bola dan menyerahkan tongkat GSI kepada adiknya, si Bronson. Tepat pada saat itu, orang ini pun datang dan langsung menyeret Mark dan menghajarnya. Bronson tapi sempat ditahan oleh Charles. Sang adik kemudian meyakinkan bahwa ia telah melihat jurnal tulisan Mark. Mark membela diri bahwa itu hanya diary curhatan saja, dan di kantor London Times tadi, ia lagi bareng bokap. Hal itu kemudian malah membuat Bau jadi murka karena Bronson sudah membiarkan keluarga wartawan masuk ke lingkungan mereka. Ia hendak lanjut menghajar Mark, namun malah dia yang kemudian kena hajar Bronson. Bau kemudian memohon agar Charles turun lagi memimpin GSI, namun sang wali kota tidak berniat untuk comeback. Ia sudah menyerahkan segalanya kepada Bronson. Merasa berdiri sendiri tanpa dukungan, Bau pun cabut dari kumpulan gengnya tersebut. Yang dilakukan oleh Bau kemudian sungguh-sungguh sangat membagongkan. Dia datang ke markas anak Millwall untuk menemui Terry Hatcher. Kepada dedengkot supporter musuh itu, Bau minta bantuan untuk menghajar si anak Amerika dengan imbalan sebuah info. Charles sang wali kota sedang berada di markas West Ham. Charles dan Bronson serta Mark masih ada di kafe ketika kemudian muncul serangan tiba-tiba yang mengagetkan semuanya. Tommy Hatcher dengan diantar Bau datang melabrak markas GSI. Hooligans tetangga ini membabi buta dan menyerang semua orang yang ada sekalian dengan pemilik barnya.
Fans The Hammer yang berjumlah sedikit itu tentu saja jadi bahan bulan-bulanan. Namun dari semuanya, yang dicari Tommy cuma Charles seorang. Charles yang beneran sudah menjauhi kekerasan, dia tidak mencoba untuk melawan. Dia malah meminta maaf terhadap kematian anaknya Tommy. Namun si bedebah ini tidak menerima permintaan maaf. Ia cuma menginginkan kematian Charles. Sang wali kota pun ia bacok di leher dengan pecahan botol. Merasa cukup puas, Tommy pun langsung mengajak gengnya untuk pergi. Charles ditemukan oleh Mark dan Bronson sedang dalam keadaan gawat. Mereka pun langsung menggotong badan Pak Wali Kota menuju keluar kafe. Sementara itu di luar sendiri, Bo jadi meri sendiri betapa brutalnya fans Millwall ini memporak-porandakan bangunan kafe milik Terry. Ditambah kemudian ketika ia melihat kondisi Charles yang sedang gawat. Dia akhirnya malah jadi ikut bantu membawa Pak Wali Kota menuju ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Charles masih bisa diselamatkan. Bo saat itu masih berada di lokasi. Dia jadi stres sendiri menghadapi Bronson yang kecewa karena sobatnya itu sudah berani menikamnya dari belakang. Mulai dari saat itu, Bronson tidak mau lagi melihat tampangnya. Hati Bo pun hancur dilepeh oleh kelompok yang sebetulnya begitu ia cintai dan banggakan. Barulah saat itu Claire datang dan langsung ngamuk kepada Bronson. Adik iparnya ini nggak berusaha untuk melawan, dia sadar bahwa dirinya layak buat digampar. Claire pun masuk ke ruang rawat suaminya. Di sana dia menyatakan akan melakukan tindakan dari konsekuensi kalau Charles balik lagi ke dunia hooligans. Demi keselamatannya dan juga anaknya, Claire akan segera pergi balik kampung ke Amerika. Charles hanya bisa menjerit perih, dia harus menerima konsekuensi dari masa lalunya yang sangat kelam. Melihat tragedi yang telah terjadi, Bronson memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara duel hidup dan mati bertarung melawan gengnya Tommy Hatcher. Namun demikian untuk tarung kali ini, Bronson beneran nyuruh Mark pulang ke Amerika bareng Claire. Hal itu sudah masuk ke ranah pribadi dirinya melawan Tommy Hatcher. Bronson tidak mau Mark ikut terbawa dalam konflik tersebut. Mendapat desakan dari Bronson dan Claire, Mark pun akhirnya nurut. Sementara itu, Bo sendiri langsung diterjang tekanan batin yang luar biasa. Dia sangat merasa berdosa. Bo teriak-teriak sendiri di dermaga sampai ketiduran bertemankan botol vodka. Esok paginya, semua anggota merasa resah menghadapi momen yang akan mereka jalani. Mark pun demikian. Dia tidak bisa menghilangkan pikirannya terhadap nasib teman-temannya. Sedianya ia akan berangkat hari itu ke bandara, namun Mark tidak bisa berpaling dari panggilan hatinya. Ia pergi menyusul ke lokasi duel. Mark bergabung dengan Bronson dan kawan-kawan. Akhirnya ketika mereka tiba di lapang, suasana pertarungan sudah selayaknya sebuah tarung jalanan. Tidak ada aba-aba, kedua kubu langsung maju untuk bertempur. Bronson melakukan duel dengan Tommy. Si Om Gaik ini ternyata berbekal senjata sebuah tongkat. Bronson jadi kewalahan dibuatnya. Namun saat itu, tiba-tiba muncul seseorang. Bo datang dan dia menyergap Tommy. Bo berniat untuk membayar kesalahannya hari kemarin. Bronson pun bisa digiring ke pinggir arena. Saat itulah, Mark melihat mobil Claire yang sedang lewat. Simba ini sengaja ingin menyusul adiknya. Mark memanggil Claire dengan maksud agar dia bisa membawa kabur Bronson yang sudah kepayahan. Namun ternyata hal itu jadi sebuah kesalahan fatal. Gengnya Tommy yang maniak ini nggak peduli emak-emak atau mbak-mbak, salah seorang darinya memburu Claire berniat mencelakai istrinya Charles. Bo yang sedang melindungi Bronson kemudian datang untuk menolong Claire, namun Bronson jadi tidak terjaga. Dia diserang oleh Tommy dan bedebah yang sengaja ingin kematian anaknya terbayar itu dengan membabi buta menghajar Bronson. Pertarungan itu berakhir pada saat akhirnya Bronson is dead di tangan Tommy. Bo sangat berduka melepas kematian sobatnya, demikian juga dengan Charles yang mendengar kabar itu di rumah sakit. Mark sendiri tidak sempat ikut bergabung dan melepas Bronson. Ia keburu harus pergi menyelamatkan Claire dan anaknya ke bandara. Namun demikian dari tragedi kematian Bronson, Mark mendapatkan sebuah pelajaran dalam sebuah nilai hidup. Kita harus tahu kapan untuk menghindar dan kapan harus tetap berdiri untuk membela martabat diri kita sendiri. Beberapa saat kemudian, di sebuah kantor pemerintah, Rusty Van Holden yang kini sudah bekerja di kantor departemen ayahnya, seperti biasa dia mangkir dulu dari meeting dan masuk ke toilet untuk menikmati doping. Saat sedang menghisap serbuk-serbuk itu, Mark datang memergoki dan menjebak Rusty dengan sebuah percakapan.
Di situ Mark membuat Rusdi mengeluarkan sebuah kalimat bahwa memang selain uang, Rusdi juga sempat janji mau kasih kerja kepada Mark sebagai bahan sogokan. Kalimat itu direkam oleh Mark dengan sebuah tape recorder. Mark berhasil mendapatkan bukti bahwa ia tidak bersalah. Mark telah balik untuk membela harga dirinya yang telah direnggut untuk mengembalikan trek hidupnya yang sempat sasar. Dia pun jalan keluar dan bersenandung himne kebangsaan West Ham United yang telah membuatnya jadi seorang pribadi yang berbeda. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.